Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan diskriminasi tentang budaya positif di sekolah. Saya Wahyu, perwakilan dari SD Negeri Ciporos 5 yang kali ini diberi kesempatan masuk di pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Cilacap. Konsep inti budaya positif itu terdiri dari ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di depan saya ilustrasikan ilusi guru mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya kita melakukan ini di sekolah. Ketika kita sudah menasihati hal-hal positif, pasti itu menjadi penguatan. Padahal kemudian kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya anak yang melakukan kesalahan, kita marahi, kita buat anak itu merasa bersalah. Harapan kita ada perubahan, tapi nyatanya tidak semuanya seperti itu. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Nah, biasanya zaman sekarang, zaman milenial itu sudah berbeda dengan zaman kita dulu waktu sekolah. Kalau dulu itu gurunya bilang A, kita A itu sudah sangat bagus karena yang jadi pusatnya guru. Kalau sekarang dibalik paradigmanya, yang jadi pusat malah siswa atau murid. Jadi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu ini adalah hal yang termasuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada dua tabel, ada stimulus respon, di sini stimulus kontrol. Kalau dalam stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama. Kalau dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda, masing-masing kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini sudut pandang. Ketika suatu hal diputuskan baik, itu belum tentu baik untuk semua orang. Seperti tadi kita rapat tanggal 18 dijadikan tanggal perpisahan Bapak Ahmad. Mayoritas baik, tapi ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti saya mungkin dilarang jadwal kontrol istri ke dokter kandungannya pas tanggal itu. Berarti kan tidak semuanya sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kebanyakan ketika kita punya pendapat kan mencoba untuk semua orang sependapat dengan kita. Kita mempengaruhi alam bawah sadarnya dengan ya seperti sales lah, agar setuju dengan barang ini bagus kan ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol itu justru kita yang memahami bahwa mereka itu mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kalau ada yang berbuat salah, pasti ada asal kamu ini nggak benar, nggak becus. Padahal semua perilaku pasti punya tujuannya. Ketika ada si A
membuat si B menangis, nah seolah-olah ini si A pasti salah di kamu. Padahal si A melakukan sesuatu pada si B sehingga si B itu menangis karena mungkin satu, si B mengambil bukunya si A, merebut, akhirnya dia kembali sehingga si B yang malah nangis. Seperti itu contohnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita ya kita sendiri yang mengontrol sepenuhnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dari kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau mempengaruhi mungkin bisa, tapi mengontrol tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika memaksa pada suatu tujuan tidak berhasil, kalau tidak sependapat, nah, kalau dari kontrol lebih halus lagi. Kolaborasi. Terakhir ada model berpikir menang kalah. Kalau dari kontrol model berpikir menang dan menang. Jadi ketika kalau pendapat saya tidak dijalani, berarti ini pikirannya saya kalah. Kalau di sini enggak. Kalau saya tidak dipakai, berarti ada pendapat yang lebih baik sehingga menang dan tetap menang. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin yang sejauh ini kita terapkan kepada diri atau kepada siswa itu biasanya ada unsur eksternalnya, yaitu imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ketika anak tidak berani ramai di kelas, biasanya karena takut dimarahi, takut dihukum. Ketika anak belajar dengan rajin karena menginginkan sesuatu, pengen dapat hadiah, pengen dipuji, gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tugas kita mendisiplinkan secara positif itu kalau bisa jangan dari faktor yang eksternal, tapi faktornya yang internal. Jadi anak itu sadar betul bahwa sesuatu yang dia lakukan hal-hal yang positif itu ya untuk dirinya sendiri, untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan semata-mata hanya karena ingin imbalan atau karena takut hukuman. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di profil belajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, proses. Nah, ini semuanya nilai-nilai kebajikan yang wajib kita tularkan kepada peserta didik kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpengaruhi dengan baik pula. Ini sambil dicek kan kameranya, bukan harus panjang-panjang dan rekam. Ya, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu pasti itu dinamakan kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia.
ada bertahan hidup, ya yang diperlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu yang pokok. Kemudian kebutuhan yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini yang kadang-kadang kita masih mempunyai atau memperlakukan peserta didik kita yang tidak adil ini. Kadang-kadang ada yang rewel, merasa tidak diterima atau dikucilkan di kelasnya, sehingga tidak mempunyai rasa kasih sayang dan rasa diterima ini. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini yang kadang-kadang saya sendiri kalau di rumah terhadap anak itu kebebasannya merasa didikte. Itu kebebasan anak. Harus ini, harus itu, belajar ini, belajar itu, tanpa mempedulikan ini memilih hak pilih. Anak itu memilih hak pilih. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku itu ada motivasinya, ada alasannya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika saya pulang tidak tepat waktu, atau ketika saya pulang tepat waktu, mungkin karena saya menghindari ketidaknyamanan di para istri di rumah. Itu mungkin bisa jadi seperti itu. Bukan karena saya disiplin, ada faktor eksternalnya, ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah, begitu juga ini. Ketika saya mengikuti CGP ini faktornya apa nih? Jangan hanya untuk dipuji kepala sekolahnya. Nah ini faktor ekstrinsik ini, bukan dari dalam diri, tapi dari luar. Hanya karena menjalankan tugas dari atasan, ini maksudnya di sini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah yang ini faktor intrinsik, faktor yang dari dalam diri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika saya ikut CGMP mungkin ingin menambah wawasan, menambah ilmu, memperdalam pengetahuan. Nah ini intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Ada 3 jenis hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini hal-hal yang kita biasa lakukan kepada murid kita itu yang mana kira-kira? Yang hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan, yang penghukum itu langsung saja. Nah ini tidak terencana nih, guru spontan. Kamu ya sudah kamu bilangin jangan main bola terus. Nah ini, sini bolanya. Ya, nah ini dihukum ini tidak. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Murid tidak ngobrol dengan murid, pokoknya sudah dieksekusi saja. Ini hukuman maksudnya. Terus konsekuensi, rencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi masih mending di atas hukuman. Murid sudah tahu nih, ketika terlambat masuk sekolah nanti akan dihukum piket selama 1 minggu misalkan. Ketika murid melakukan kesalahan itu, ini ada kesepakatan. Berarti kamu harus bagaimana? Saya piket selama 1 minggu Pak, Bu. Nah itu, tapi tetap murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi itu. Yang ketiga,
itu ada proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi itu dinilai hal yang paling baik dan paling tepat untuk pendidikan sekarang. Karena ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, dia itu tahu dulu apa yang dia lakukan, salah atau benar, melanggar keyakinan yang baik atau tidak. Ketika sudah tahu dia melanggar, terus kolaborasi lagi nih dengan gurunya. Kira-kira apa solusinya untuk menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Gitu. Jadi ada tahap-tahapan yang tidak semena-mena oleh guru. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Itu posisi kontrol guru yang selama ini kita tidak sadari bahwa kita itu termasuk dalam 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nanti kita bisa koreksi diri sendiri, selama ini posisi saya itu sebagai guru kontrol yang mana nih? Apa sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, dan atau sebagai manajer. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, ini contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi Anda sebagai penghukum, yang lakukan biasanya hormat pada bendera selama 1 jam, itu langsung demo. Pokoknya tanpa ada negosiasi dengan siswa. Kalau Bapak Ibu sebagai posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah, nah biasanya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Akhirnya siswa ini merasa bersalah dalam hatinya. Walaupun tidak hukuman fisik, tetapi dengan verbal seperti ini juga akan menimbulkan hukuman psikis. Masih dengan kasus yang sama, ketika posisi kontrol Bapak Ibu menjadi teman, ini yang Bapak Ibu lakukan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya. Sekali ini ya udah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, ini posisi sebagai teman dengan siswanya, menasihati seolah-olah dengan temannya. Yang keempat ada pemantau. Posisi kontrol pemantau dengan kasus memakai atribut yang tidak lengkap saat upacara bendera. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ya, koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau itu memberikan solusi tapi tanpa bernegosiasi juga, langsung disuruh. Tapi dengan ada solusi. Yang terakhir ada manajer, posisi kontrol yang paling baik sebagai seorang guru, manajer. Kalau ada kasus semacam itu, posisi manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi ketika sebagai manajer itu ditanyakan dulu pada siswanya kesalahannya apa, bukan guru yang memvonis kesalahan siswa, tapi siswa yang mencari tahu kesalahannya sendiri itu apa. Ketika sudah tahu, kemudian ditanya lagi solusinya apa untuk memperbaiki kesalahannya itu begitu. Jadi siswa yang mengenali masalahnya dan bisa mengatasi solusi masalahnya dibantu oleh guru. Nah, ketika siswa kelas rendah yang belum paham, itu nanti pasti dibantu oleh Bapak Ibu guru. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Bedanya keyakinan dengan peraturan itu biasanya kalau peraturan itu memaksa sesuatu hal yang dipaksa. Kalau keyakinan itu hal yang
diyakini dulu, disetujui diri sendiri dulu, yang akhirnya penerapannya lebih ke hal-hal yang positif. Sebagai contoh, ketika peraturan ada tidak boleh terlambat masuk kelas. Bedanya apa dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu dengan kalimat yang positif, berangkat atau masuk kelas lebih awal. Padahal sama tujuannya, tidak boleh masuk terlambat. Tapi dengan perubahan bahasa dan keyakinan itu, maka anak itu lebih berangkat atau masuk ke kelas lebih awal. Nah, itu lebih seolah-olah paksaannya itu tidak ada. Tapi kalau tidak boleh masuk kelas terlambat, nah itu seolah-olah larangan yang memaksa. Itu tadi keyakinan kelas dengan peraturan. Makanya diharapkan Bapak Ibu itu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dengan murid-muridnya. Keyakinan kelas itu yang ringan-ringan saja, yang mudah diingat, sehingga tidak terlalu panjang lebar. Pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal umum ya, umum misalkan harus di dalam kelas harus gembira, dibuat dalam pernyataan positif tadi yang positif. Pokoknya yang dilarang, hindari kata-kata dilarang atau tidak boleh, yang positif saja. Dilarang buang sampah di kelas diganti dengan menjaga kebersihan lingkungan kelas. Tetap bisa. Sedikit saja agar mudah diingat, ya. Jadi tidak usah terlalu banyak, apalagi usia sekolah dasar itu masih sangat perlu bimbingan Bapak Ibu guru semua. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya. Kita lingkungannya di sini ya sesuaikan saja. Beda dengan lingkungan sekolah yang mungkin di pesisir pantai atau di pegunungan sana. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati bersama langsung. Tidak seperti peraturan yang sudah jadi dicetak ditempel. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara langsung dan secara bersama-sama, sehingga diyakini oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Nah, kembali ke restitusi, ini tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu ada segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, itu kita dianjurkan atau bahkan diwajibkan menggunakan penyelesaian masalah dengan restitusi, bukan dengan hukuman atau konsekuensi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada tahapan segitiganya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap peserta didik saya, dan saya akan tampilkan.
Jadi saya cari tahu beberapa yang dilakukan anak tersebut. Menanyakan keyakinan. Jadi yang berbuat itu melanggar keyakinannya apa yang dilanggar. Jadi itu kamu bagi lagi hidupnya lebih baik ya. Terus nanti kamu akan hidup teratur ya. Kira-kira kamu tidak melakukan kesalahan, akan kamu seperti apa? Itu tadi yang saya lakukan terhadap siswa saya ketika melakukan atau melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas, sehingga anak itu dimarahi itu hanya takut saja dengan gurunya, besok tidak melakukan lagi. Tetapi dengan segitiga restitusi ini anak itu tahu kesalahannya, kemudian tahu cara penyelesaiannya, dan mereka mau memperbaikinya itu dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum, takut dimarahi. Ini tadi menstabilkan identitas. Saya tanya dulu nih, kenapa melakukan hal itu, kemudian validasi tindakan yang salah. Dia itu melakukan kesalahannya apa? Kok tindakannya dia itu disalahkan? Tapi saya kasih tahu. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Nah ini menstabilkan identitas.
wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi memposisikan kita itu tidak membuat murid itu takut untuk mengeluarkan dia itu melakukan kesalahan itu karena apa. Jadi kita itu mengusahakan memberikan dukungan. Ini yang menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa itu. Ketika dia tadi Ika itu marah-marah ke temannya, ya kita berikan dukungan ini. Kamu berhak merasa begitu. Gak boleh kamu gak boleh marah-marah sama teman. Nah kalau kayak gitu nanti gak terurai masalahnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Jadi ketika tadi Inka itu marah, nah saya juga masih tetap kasih dukungan ini. Kamu pasti punya alasan, tanya dulu alasannya. Padahal kamu bisa saja berbuat lebih dari itu, mungkin membalasnya atau apa, tapi dia hanya sampai tadi memukulnya saja, itu pun pelan ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Misalnya tadi dibercandai yang berlebihan, itu kita juga kasih dukungan bahwa tidak semua orang menyepelekan kita, kan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Misalnya tadi kita itu harus disiplin. Nah tadi si Aska karena terlambat masuk kelas, berarti itu melanggar keyakinan yang mana? Disiplin. Nah tadi kita sudah tahu apa yang dilanggar, nanti kita carikan solusinya. Melanggar keyakinan ya, bukan melanggar peraturan. Iya, karena peraturan itu kan dipaksakan. Lah lebih baik itu kita menggunakan keyakinan, itu lebih positif gitu loh. Ya kalau keyakinan kan dari dalam hati, dari dalam diri. Kalau peraturan kan dari luar. Tidak boleh masuk kelas terlambat. Diganti dengan berangkat masuk kelas lebih awal, kan lebih asik kan, lebih enak, tidak ada paksaan. Nah itu bedanya intrinsik dan ekstrinsik. Jadi dari dalam lebih keinginannya benar-benar ada pada dirinya, bukan tadi sebatas takut bahwa saya itu melakukan sesuatu karena takut dihukum, takut dimarahi, atau saya melakukan sesuatu yang baik hanya karena ingin imbalan, ingin dipuji, kan seperti itu. Tapi kalau karakter faktor dari dalam diri, ketika contohnya saya mengikuti CGP ini, saya pengen menambah ilmu, memperdalam pengetahuan, itu faktor intrinsik. Tapi kalau memang faktornya hanya saya diperintah oleh atasan saya pengen lebih unggul daripada teman-teman sejawat. Nah itu kan faktor-faktor ekstrinsik, ya bukan dari dalam diri. Terakhir, bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, ini pakai. Nah, jadi kalau kita ingin menerapkan disiplin positif, sebenarnya teori ini tadi bagus banget, tapi dimulai dari diri kita dulu. Saya juga kadang-kadang merasa minder dengan teori ini karena bisa menyampaikan, belum tentu bisa menjalankan. Tapi setidaknya kita belajar bersama-sama bahwa yang dari pemerintah pusat itu dengan standar nasional pendidikan ya semacam ini gitu. Jadi bukan hanya sebenarnya kita kan kurang komunikasi aja biasanya. Program seperti ini kurang bagus, terlalu repot ini dan itu. Ya pasti semuanya ada plus minusnya lah. Tapi minimalnya ketika kita tahu jauh lebih dalam, biasanya kita akan memaklumi itu. Jadi tidak termasuk saya sendiri jujur ketika mengikuti CGP ini, saya itu lebih bisa menerima pendapat banyak orang karena dari sudut pandang yang bermacam-macam, saya lebih merasa
menghargai semua orang-orang yang berpendapat. Kalau dulu mungkin ketika ada yang tidak sependapat dengan saya, berarti saya menganggap orang itu gimana sih mikirnya, gimana. Tapi kalau sekarang saya lebih memaklumi bahwa oh iya, itu juga bagus, mempunyai alasan dan tujuan juga. Kalau seperti ini juga bagus, ada efek yang ditimbulkan juga. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang ingin berdialog dengan saya, sharing, kita juga melakukan imbas terhadap teman sejawat ini kan, agar kita bisa melakukan bersama-sama. Gitu. Jadi kalau saya sendiri pun waduh lah, misalkan saya menciptakan disiplin positif untuk kelas saya sendiri, tapi yang lain misalkan tidak, kan malah kelihatan remeh gitu. Tapi kita mencoba bersama-sama menciptakan perubahan. Minimalnya ada bedanya sedikit lah, ketika ada sekolah yang ada CGP-nya dengan yang belum ada CGP-nya kan minimalnya ada bedanya gitu. Kalau nggak ada bedanya ya malu dengan yang lain. Jadi nggak ada. Karena perbedaan dalam lama nanti kita mengikuti. Ya, terus terkait dengan tadi yang materi saya paparkan, mungkin ada yang belum jelas atau mungkin pendapat Bapak Ibu berbeda, nanti kita bahas bersama. Kalau B ini mau tanya, B ini kan pegang kelas 1 yang tentunya kalau kelas 1 sih gimana ini? Masa suruh menciptakan keyakinan kelas kan ya, padahal anaknya belum mudeng. Itu memang ya. Kalau kelas rendah tentunya Bu, kalau kita itu harus benar-benar lebih memberikan teladan Bu ya, memberikan teladan. Kalau disiplin itu bagaimana sih? Nah, kalau ibu ngajarin disiplin ke anak kelas 1 lah, kelas 1 aja belum tahu disiplin gimana, seperti itu. Berarti yang pertama ya dengan teladan ibu dengan kepada murid-muridnya, dengan teladannya itu bagaimana? Mungkin menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan keyakinan itu Bu ini nyapu. Nanti anak kelas 1 itu biasanya lebih suka mengikuti ya apa yang dilakukan gurunya. Bahkan dengan guru kelas yang lain biasanya nggak mau, itu bukan guru saya, kan? Ini saya itu gurunya itu. Termasuk anak saya sendiri waktu kelas 1 dekat banget dengan guru kelas 1. Ketika naik kelas 2 dengan guru kelas 1 bekas gurunya itu kayak nggak sudah ganti lagi gurunya. Jadi sampai saya terketawa, kalau gitu sih. Jadi ya itu jawabannya. Iya, jadi dekatnya dengan guru kelasnya loh. Gitu, jadi memang berbeda-beda tahapannya. Tapi minimalnya disiplin positif itu adalah kayak peraturan itu mari kita rubah dengan keyakinan. Yang tadinya tidak boleh ganti dengan kalimat yang positif. Tidak boleh buang sampah sembarangan, ganti dengan jagalah kebersihan lingkungan. Udah kalimat positif itu Bu ini. Jadi biasanya kalau anak dilarang kan malah ini ya. Anak dilarang itu malah penasaran. Kamu jangan ke situ ya. Ada apa sih ya malah ke situ kan gitu. Tapi kalau kita dukung malah kadang-kadang sien, takut ya. Yang tidak mengerjakan PR maju dengan takut semua, tapi adakah yang berani maju? Wah, itu kan malah menggali potensi. Dan siswa itu sekarang itu harus berdiferensiasi ya Bu. Jadi harus menyesuaikan minat dan bakat siswanya. Salah satu contoh kalau masuk saya di CGP itu dengan sistem diferensiasi itu
kita mengumpulkan tugasnya itu sesuai kemampuan kita. Ketika saya mungkin ahlinya di bidang editing seperti ini, setiap tugas saya buatnya seperti ini. Tapi ketika teman-teman saya yang lain dia lebih condong ke teks, dia menulis paragraf, ya dia buatnya paragraf jadi PDF distorkan. Atau ada yang hobinya berpidato, dia langsung terangkan secara langsung, direkam video, dia unggah. Jadi fleksibel di CGP itu, sesuai minat dan bakatnya. Makanya ada nilai yang plusnya itu, walaupun tugasnya sulit, tapi ketika penyampaian tugasnya diberi pilihan sesuai minat bakat masing-masing, saya kira lebih enjoy dan lebih bersemangat. Walaupun ya misalnya kayak gini, mungkin materi saya tidak bagus, tapi ketika visualisasinya bagus kan, yang melihat mungkin menarik gitu loh. Tapi ketika ya kalau saya suruh bikin paragraf satu halaman dua ya bunek gak rampung. Kalau kayak gini kan semalam selesai gitu. Nah, mungkin yang depan ini belum di foto dulu ini. Iya. Oh iya, maka berarti gimana berarti? Jadi saya kan di atas mau ya. Dulu saya menempatkan anak itu dari dewasa, ternyata masih kecil, ternyata pikirannya masih anak-anak. Saya menempatkan anak masih kecil, ternyata anak itu jauh paling besar di antara yang lain, gitu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu. Jadi kadang-kadang saya juga sulit itu menentukan sikapnya bagaimana gitu. Keras gitu. Kadang-kadang anak-anak malahan takut gitu ya. Kalau misalkan di mesin anak-anak jadi itu bludak gitu ya. Kadang-kadang menentukan hukuman juga bisa itu Pak kadang-kadang kalau waktu pertama-tama itu saya suruh push up gitu. Soalnya tidak mengerjakan PR push up 10 kali. Berarti kalau nggak mengerjakan PR lagi push up lagi 20 kali gitu kan. Kayak gitu tuh waktu dulu pertama-tama. Kalau sekarang saya udah agak mending gitu. Agak mending nggak menerapkan hukuman fisik gitu. Menerapkan hukumannya ke misalkan amalan kayak gitu. Nah itu ini bagaimana gitu supaya kadang-kadang saya juga lupa ini anak-anak tidak boleh dikerasin gitu. Tidak boleh dikerasin gitu. Bagaimana caranya supaya kita ingat terus itu bahwa kita itu membimbing bukan apa namanya dikte. Posisi kita sebagai manajer benar Bu. Jadi posisi kontrol ini ya. Tadi sudah. Nah ini posisinya ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Nah ini tadi Bu Tati sudah mencoba menjadi teman, tapi efeknya domino ya. Ketika didekati malah lunjak, ketika dikerasi malah menjauh. Jadi harusnya teori jinak-jinak merpati Bu tadi. Jinak-jinak merpati itu kelihatannya dekat, tetapi kalau mau didimak itu nggak mau. Jinak-jinak merpati. Tetapi posisi yang paling bagus itu sebagai manajer tadi. Ketika Bu tadi melihat siswanya itu melakukan kesalahan, gunakan segitiga restitusi. Nah ini Bu. Jadi menstabilkan identitas dulu ketika anak salah nih, kamu tidak mengerjakan PR. Kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Jadi diajak berdialog dulu. Nah, misalkan karena nongkrong dengan temannya atau karena main game yang lupa waktu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi Bu Tati itu bertanya kepada siswanya, validasi tindakan yang salah ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan tadi tidak mengerjakan PR itu karena apa? Divalidasi. Karena tadi bermain game apa. Nah, setelah divalidasi itu, validasinya kayak seolah dengan kalimat ini kan berbentuk dukungan Bu. Jadi misalkan ada anak
maaf Bu, saya main game kelupaan, nggak mau kerjain PR, saya langsung dimarahin. Kok aku sih main game terus? Tapi ada kata-kata nih, kamu pasti punya alasan. Nah, mungkin bisa saja, oh iya, untuk kamu masih cuma kelupaan PR aja ya. Dilalanya kamu nggak sampai lupa tidur dan lupa makan gitu. Jadi masih ada bentuk dukungan sedikit. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang keyakinan kamu itu kamu langgar? Ya Bu, saya tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Berarti kedisiplinan yang kamu langgar. Nah, setelah itu Bu, nanti jangan langsung kamu besok nggak boleh main game lagi. Nah, itu didikte lagi kan. Tanya Bu ke siswanya, kira-kira biar besok kamu tidak melakukan kesalahan yang sama, upaya kamu apa ini untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti itu. Nah, nanti didiskusikan dengan siswa, biar siswa itu tahu caranya sendiri, sehingga kalau tahu cara sendiri, dia mempunyai keyakinan di dalam hatinya untuk merubah atau memperbaiki kesalahannya dari dalam diri, bukan karena takut dihukum, takut dimarahi, itu seperti itu. Dan itu ya butuh proses, kadang-kadang manusia Bu ya, besok kayak gitu lagi ya. Iya, tapi dengan saya yakin ketika menggunakan cara ini restitusi, anak itu merasa lebih dianggap, lebih dihargai. Ketika melakukan kesalahan itu bukan sesuatu hal yang fatal, tetapi itu suatu proses dalam belajar. Begitu. Jawabannya kan yang main ya. Tanggung Bu, berapa menit Bu? 45. 10 menit lagi lah. Durasi sih ini. Tanya lagi mau beli kan? Kon pada sulit itu tinggi. 1 jam soal itu 60 menit. Ya, tanya apa? Ah, monggo Pak Lin. Anaknya memang pintar-pintar Pak. Tidak ada anak yang tidak pintar. Cuma yaitu kalau dikasih tugas memang kemampuannya memang tidak bisa. Diajari sudah DPR jadi dari besar kan menggunakan kemampuannya juga. Kalau mengikuti misalkan kelas 5, untuk mengikuti kelas 5 memang kemampuannya memang dipaksakan ataupun tidak mampu. Nah, itu solusinya bagaimana namanya seperti itu? Ya seperti kalau orang ngaji kan kalau belum bisa lanjut sebenarnya, itu sebenarnya belum lanjut tapi sudah ke depannya. Jadi memang kemampuan anak untuk mengikuti pelajaran di kelas 5 sebenarnya belum mampu. Contoh lah kayak engineer itu memang belum. Apapun yang disampaikan guru, apapun yang ditugaskan atau nanya ke temennya, itu enggak belum, istilahnya belum konek lah orangnya ke sini. Belum saatnya, tapi sudah di situ. Kenapa itu solusinya? Anak-anak yang seperti itu. Kalau yang benar sih bisa diatasi. Kalau yang malas sih ya dengan apa istilah gurunya sabar ya bisa. Tapi kalau yang memang ini seharusnya anak belum naik, tapi sudah ada di kelas atasnya. Terima kasih Pak Win ya. Jadi sebagai guru kita itu kan menunjang kegiatan belajar siswa dan memfasilitasi siswa itu, kalau bahasa sekarang itu menuju kodrat alam dan kodrat zamannya, itu seperti itu Pak. Contohnya seperti ini, ketika balita mungkin ada yang bisa berjalannya itu lambat, dia bisa berbicara dulu, atau sebaliknya, atau bahkan kedua-duanya lambat, tetapi kita tidak boleh memvonis bahwa aduh ini anak gak bisa apa-apa. Nah, salah satu kenapa itu harus tetap mengikuti pelajaran dan tetap berlanjut dengan yang lain, ketika mungkin di sekolah dasar ini salah satu anak tersebut belum mampu dengan keterampilan A, B,
ABC, siapa tahu di usia keberapa dan di jenjang pendidikan yang keberapa itu mereka itu mampu. Kalau kita sudah memfasilitasi itu, ya kita sudah bekerja sebagai guru yang profesional. Tetapi kalau kita menghambat nih Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tinggal kelas, itu sudah tambah Pak, menambah beban dan lebih menghambat lagi. Ketika mungkin nanti ujung-ujungnya kan sukses dalam menjalani hidup itu patokannya bukan dari itu. Makanya fasilitas yang kita berikan itu jalannya itu minimalnya kita tidak memberikan hambatan. Itu seperti itu Pak. Yang saya pahami tujuan pemerintah standar pendidikan nasional seperti itu tuh, satu, kita itu sebagai guru itu harus menunjang bukan menghambat. Ya mungkin tadi saya juga berpikirnya belum bisa apa-apa mau dinaikkan misalkan ya itu salah satu kita berikan fasilitas dan tunjangan untuk murid kita itu seperti itu Pak, agar mempunyai kesempatan yang sama dengan murid-murid yang lain. Coba aja lah, bacanya belum baca, terus berhitung itu kalau kita bandingkan dengan kelas 2 atau kelas 3, pada sekitar kelas 3 itu dipaksa untuk mengikuti kelas tinggi kan kelas. Ya walaupun diajak sama dengan persis teman-temannya, kan mereka sama persis. Itu pun istilah bahasa belum waktunya sudah menginjak ke situ. Sebenarnya ya udah bimbingan segala macam, terutama bimbingan dari guru. Kalau dari guru mungkin kurang itu, coba belajar sama temennya. Kalau biar enjoy lagi kalau dengan temannya, hariku dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang itu ya belum waktunya, katanya belum waktunya di kelas. Belum mampu aja, kemampuannya yang belum lah. Kalau waktunya memang sudah waktunya itu usianya. Kalau beda dengan orang ngaji, kalau langsung ngaji kalau belum bisa, jadi kelas itu terus. Nah ini sebenarnya masih di kelas bawah, sudah naik di kelas atasnya. Saya kasih nama kamu pernah, saya pernah. Nah, tambah kesini tambah kembali tambah bagaimana tambah bingung. Ya itu sudut pandang dari orang berbeda-beda. Ketika Pak Win malah kasihan kepada anaknya, saya juga kasihan Pak kalau dari sudut pandang saya ketika dia itu ditinggal-tinggal terus, lebih kasihan lagi. Karena apa? Belum tentu ketika ditinggal 1-2 tahun toh juga mampu. Misalkan itu dari kelas 3 ditinggal sampai sekarang sudah kelas 5, berarti sudah tinggal 2 tahun. Belum dong. Enggak, justru itu maksudnya ketika dia itu ditinggal sekarang kelas 3 ya, kan belum tentu kemampuannya tetap sama kan, seperti itu loh Pak. Jadi belum tentu berubah gitu loh. Jadi tapi pengalaman ya, waktu itu Fauzi kelas 1 itu kan tidak naik Mas. Kemudian karena belum bisa baca tulis atau dibuatkan sekarang waktu di kelas 3 jadi pintar Mas. Jadi memang ada tambahan nggak 1 tahun gitu. iya, Pak. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi ini sekolah itu mungkin bisa dikategorikan anak itu berkebutuhan khusus. Nah, waktu pertama saya ajar Angel, dia maju coba baca. Angel dia sudah tidak membaca, terus apa? Jangan Angel Pak, Angel nanti nangis. Kami tidak kasih itu dengan waktu. Ya jangan sering waktu saya sampai sedikit dipaksa. Lama-lama mau bangun ya, mungkin baca. Tapi kan ada kemauan. Tapi yang lebih punya kemampuan kalau berhitung, jauh dari itu. Mamanya di kelas, ya ukurannya masih di kelas sih lah.
Yang pasti kan belum tentu kalah. Itu memang berkebutuhan khusus lah maksudnya, dan kita tidak boleh menolak itu karena sebagai negara itu kan menjamin pendidikan kepada warga negaranya sampai 9 tahun kan sekarang, jadi tidak boleh menolak pendidikan itu. Artinya kita sebenarnya tidak menolak, cuma sistemnya. Kalau waktu saya masih kecil, masuk SD, kalau memang tidak mampu, ya memang istilahnya di tahun depannya saya tidak mampu, misalkan di aku tidak kalau tidak mampu dipasangkan naik yang sudah musik gurunya yang pasang anak-anak. Iya. Kita pertama Secara umum memang begitu Pak, tapi mungkin adanya aturan seperti ini juga mereka beliau-beliau di atas pengambil kebijakan sudah mungkin harus studi kasus atau apa yang sudah melakukan analisis, yaitu tadi ketika kesempatannya atau fasilitasnya tidak diberikan, mungkin harusnya lulus di tahun itu, katakanlah dia 2 tahun ke depan baru lulus, ya mungkin itu tadi menghambat karirnya orang tersebut dan lain sebagainya. Itu banyak pertimbangan. Saat ini sebagai fokus kita yaitu tadi disiplin positif, memberikan keyakinan kelas yang baik, kemudian agar anak itu berbuat sesuatu hal dari faktor intrinsik dari keyakinan dalam hatinya. Ketika anak itu berbuat sesuatu itu atau berbuat sesuatu kebaikan itu benar-benar dari dalam hatinya, bukan karena takut hukuman, karena takut dimarahi. Begitu juga sebaliknya ketika anak berprestasi, ketika anak melakukan hal kebaikan, itu juga karena faktor dari dalam dirinya, bukan karena ingin dipuji, ingin hadiah dan lain sebagainya. Itu tadi pokok pembahasan kita di disiplin positif, begitu ya Bapak Ibu. Cek Bu. saya mencoba menjadi angel. Ya itu kan. Angel itu punya bakat apa? Nggak ketemu loh. Kalau yang lainnya ketemu, contoh Saka. Saka itu kan sebenarnya levelnya dengan dia tidak jauh lah. Tapi dia punya kemampuan yang ini bisa. Terus lainnya juga, ya akhirnya saya ada itu potensi. Angel itu Iya. Belum. Nanti kelas 6 mungkin ketemu sama Bu Tati ya. Jadi kan belum ketemu. Iya. Mungkin gue ini yang lebih Mungkin nanti bisa mencari. ketemunya di kelas 6 Pak sama Bu Tati mungkin nanti. Iya. Apa jadi bakat? Iya. Ya kalau Abran bandel, memang Abran bandel tapi jangan ada kelebihan di Abran. Kalau ada apapun tanya, apapun tanya walaupun kadang-kadang nggak nyambung, apapun tanya. Bahasa Inggrisnya juga nyambung Pak. Jadi ada potensi. Kalau mau didiri ke bahasa Inggris, so kita tahu jadi bisa itu. Tapi kalau Inggris saja nggak ketemu. Belum terlihat mungkin ya. Kalau bidan kan bacanya kan masih belum lancar bro. Bidan tapi ada potensi lain. Ya, satu. Tapi angel bingung ya bisa. Tidak ada politikan. Yang mau dicari kelebihan apa? Ada yang hukum. Yang politika kan dicari kelebihan. Bingung. Ya memang kasus itu spesial Pak. Jadi tidak bisa disambung baunya dengan murid-murid yang lain. Itu seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi tentang budaya positif. Jadi kesimpulannya bahwa ada perubahan paradigma belajar ya. Tadi seperti Pak Win harusnya jangan dulu naik, sekarang harus tetap berlanjut. Itu salah satunya perubahan paradigma belajar.
Kemudian disiplin positif, aturan-aturan yang di sekolah itu mari kita rubah dengan keyakinan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu ada kejujuran, ada sopan. Nah, itu ditanamkan kepada peserta didik kita. Terus kemudian tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, ada kasih sayang, kebutuhan untuk hidup, kemudian untuk merasa diakui dan lain sebagainya, itu sebagai kebutuhan manusia. Kemudian ada motivasi perilaku, bagaimana kita bertindak itu pasti mempunyai tujuan. Begitu juga dengan siswa, dia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kemudian posisi kontrol, tadi juga ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan posisi kontrol yang paling baik sebagai guru adalah sebagai manajer. Keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang siswa hadapi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.